Bayangkan lu adalah cowok yang punya banyak uang sehingga lu memberikan $60.000 ke seseorang di Hanya Kipas karena lu cinta banget sama dia dan pengen kayak punya relationship sama dia. Terus gimana endingnya? Ternyata dia hanya melabeli kamu sebagai seorang stalker. Dan tapi ternyata plot twistnya tidak berhenti sampai situ. Ada apa ini? Ruby Roses, seseorang yang mengawali karirnya dengan menjadi seorang penyanyi dan sekarang dia melanjutkan karirnya menjadi seorang model di Hanya Kipas. Jadi baru-baru ini dia nge-reveal ke internet siapa sih orang nomor 1 di OnlyFans-nya dan berapa sih yang dia habiskan untuk Ruby Roses. Dan ternyata namanya adalah Brandon dan dia telah menghabiskan sekitar $62.000. Bentar, gue cari Indonesia berapa ya? 62.000 USD to IDR. Anjir, hampir 1 miliar. Bro, what the hell, man? 1M kebuang buat OnlyFans. Bentar, kalian jangan nganga dulu karena ini cerita belum selesai. Jadi ceritanya si Rose sama Brandon ini ketemuan dan ngobrol-ngobrol dan akhirnya mereka bisa foto bareng. Terus sampai di situ tuh orang-orang ya mulai komentarin gitu kayak, "Lu kerja apaan duit bisa sebanyak itu? Terus lu mendapat apaan setelah membuang duit hampir 1 miliar ke Ruby Roses? Itu duit dari disulap apa beneran didapetin?" dan lain-lain dan lain-lain. Pokoknya internet jadi rame lah ngomentarin si Ruby Roses dan Brandon ini, yang dimana ini fenomena yang wadidaw banget bahkan di Amerika. Ada orang mau ngeluarin duit sebanyak itu demi bisa diwaro sama Ruby Roses. Dan ya diwaro, akhirnya ketemuan dan akhirnya bisa foto bareng. Setelah itu ngapain jangan tanya gue nggak tahu. Ternyata bucin orang ini tidak selesai sampai di situ. Brandon menato muka Ruby Roses di badannya. Ya kalau kalian pikir selama ini wibu itu nggak halunya parah, kalian berarti belum kenal sama yang namanya Brandon ini. Tingkat halunya di atas wibu, di atas wota nih orang, udah bener-bener luar biasa. Ya akibatnya makin banyak orang ngomongin, makin banyak orang memperbicarakan, makin banyak orang mempertanyakan. Beneran ada ya ternyata, beneran kejadian gitu. Kita pikir selama ini hanya bercandaan di internet, orang ngesim sampai separah ini. Tapi ternyata ada wujudnya, namanya Brandon dan dia sengesim itu sama cewek Hanya Kipas. Kita pikir ceritanya selesai sampai di situ, tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Beberapa hari lalu tiba-tiba Ruby entah karena iseng, entah karena bingung, entah karena nggak tahu, entah karena emang pengen manas-manasin lagi kali ya beritanya, dia nge-reveal isi DM si Brandon ke dia. Nah ini nih puncak keramaiannya di sini nih. Jadi si Brandon ini kayak ngechat dan nanya-nanyain kabar-kabar si Ruby, tapi si Ruby-nya nggak balas-balas gitu. Jadi kayak komunikasi satu arah gitu. "What are you doing tonight? Kamu ngapain malam ini? Why aren't you answering me? I thought we had a genuine connection." Jadi si Brandon ngetik bilang kayak, "Lu kenapa nggak balas-balas gua? Gua pikir kita udah ada relationship gitu, udah ada hubungan gitu karena udah gua berikan hampir 1 miliar lebih buat lu." Ya si Ruby nggak balas, cuman bacain doang dan cuman nge-screenshot dan nge-share aja. "Ruby, why are you answering me? I have invested so much money into our relationship." Tuh kan bener, dia udah invest banyak katanya ini buat relationshipnya. Kok lu nggak bales-bales? "I'm in love with you. Why won't you love me? I would do anything for you. I would fly anywhere to be with you. All that I can, everything bla 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 bla." Ya pokoknya desperate lah, kayak kelihatan pengen banget ngajak ngobrol Ruby, pengen banget pacaran sama Ruby, pengen banget deket sama Ruby dan mempertanyakan apakah semua yang dia kasih itu masih kurang buat seorang Ruby untuk menjadi pasangan dari seorang Brandon. Jawabannya adalah jelas nggak tahu, terserah si Ruby yang punya relationship dan masalah sama Brandon. Kita nggak bisa nentuin standar seseorang itu harus jadi pacaran ketika sudah ngapain atau sebelum ngapain ya. Jadi ya udah bodo amat gue mah. Tapi yang mau gue komentarin adalah contact person si Brandon di HP-nya Ruby. Gue nggak tahu si Ruby bercanda, iseng, nge-meme, atau emang genuine beneran ngasih nama seperti itu. Yang bisa kalian lihat kalau kalian zoom, itu namanya adalah Brandon Weird OF Fan. Jadi dia ngasih nama di kontaknya Brandon Fans Aneh OnlyFans. Wow, ini curiga gua dan ini bisa jadi gua salah. Tapi menurut gua si Ruby nge-share ini ke sosmednya tuh tujuannya pengen ngasih tahu tadinya kalau seberapa banyak orang itu rela ngelakuin apapun demi dia gitu. Bahkan orang sampai rela ngedonate banyak duit ke dia dan dia masih nggak balas chatnya gitu. Orang itu masih desperate mencintainya. Kayak pengen ngasih nunjuk seberapa powerful si Ruby ini, seberapa dicintainya Ruby ini. Bahkan sampai rela ngenamain fans nomor satunya itu Weird Fans. Wow. Tentu beberapa orang pasti akan ngebela Ruby kayak ya suka-suka dia gitu. Siapa suruh lu nge-sim, siapa suruh lu jatuh cinta sama cewek OF ya. Begitulah mereka ya. Lu bakal nerima yang kayak begini. Menurut lu mereka bakal kayak gimana coba? Which is true, yang dimana ini semua memang jelas transaksionalnya sangat jelas gitu. Lu beli, lu dapet gitu. Lu bayar, lu mendapatkan sesuatu dan iya nggak bisa disalahin juga gitu. Tapi ada beberapa juga orang yang membela Brandon yang dimana kayak wah udah berlebihan lu. Ayolah kasih dikit lah, kasih apalah segala macem lah gitu. Pacarin kayak apa kayak
pegang kayak ngapain kayak. Yang intinya di mana sudah mulai terbagi dua kubu di internet. Kubu Ruby yang ngebelain si Ruby karena ya this is what you got kalau lu berurusan sama model-model OnlyFans dan berharap gitu relationship terjadi dari bentuk transaksional. Dan kubu yang mulai kesian sama Brandon karena kelihatan Brandon kayak desperate banget gitu. Dia bahkan udah ngerelain banyak fortune-nya demi Ruby. Kalian pihak yang mana? Kalian setuju sama siapa? Kalian ngebelain siapa? Jangan dulu. Karena ternyata plot twistnya ada di sini. Jadi info terakhir yang gue dapatkan adalah ternyata Brandon diundang nih ke podcast No Jumper. Dan akhirnya dia nge-reveal kalau ini semua ternyata bohong. Ya adik-adik semua, kalau kalian misalnya udah kesel sama Brandon atau kalian udah kesel sama Ruby Roses, ya ternyata kalian lagi-lagi kena tipu narasi dari Ruby Roses yang ternyata merekayasa ini semua. Sebenarnya kurang tepat kalau gue bilang ini semua. Gue nggak tahu bagian mana aja yang direkayasa. Tapi intinya si Brandon ini curhat di sebuah podcast bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Dia benar-benar nyumbang ke OnlyFans dan lain-lain. Tapi aktivitas-aktivitasnya seperti ngechat, seperti desperate pengen ketemu, bahkan ngetato dan lain-lain, itu semua adalah bohongan. Itu semua adalah timnya Ruby Rose yang nge-hire dia, yang ngebayar dia untuk pura-pura menjadi fans yang desperate ke Ruby Rose. Sebenarnya kurang clear juga bagian mana aja yang sebenarnya fake, bagian mana aja yang true gitu. Apa jangan-jangan dia nggak nyumbang, atau jangan-jangan dia beneran nyumbang tapi nggak sebesar itu. Jadi ini semua tuh bener-bener rancu sekarang. Karena si Brandon ini cerita kalau dia itu malah jelek image-nya sekarang di internet. Karena dia itu tadinya cuman mau acting, dia itu cuman mau ngikutin peran yang ditawarkan sama timnya Ruby Roses untuk jadi fans nomor 1. Tapi orang-orang sekarang malah nge-labelin dia sebagai stalker, sebagai orang yang creepy gitu dan gimana gitu. Padahal dia nggak seperti itu, dia cuman menjalankan perannya. Makanya akhirnya dia ngobrol di podcast No Jumper kalau dia bilang sih ini semua stage, tapi yang mana yang bohongan, yang mana yang asli masih nggak clear. Tapi intinya dari mereka nge-reveal kalau dia fans nomor 1, dari perjalanan itu menuju sampai yang ngechat, sampai ngetato, sampai yang lain-lainnya itu tuh dipertanyakan lah sekarang ini semua. Jadi mana yang benar, mana yang enggak, dia juga nge-reveal secara detail. Jadi ya ini adalah sebuah campaign, sebuah marketing untuk meningkatkan traffic, awareness, dan pembelian hanya kipasnya Ruby Roses. Enak nggak lo? Sebagai orang yang suka bikin campaign juga dan sebagai orang yang marketing, menurut gue ini ya nggak ethical lah ya. Memang jadi rame, memang jadi banyak diomongin, tapi masalahnya impressionnya jadi negatif. Walaupun lo pada mau sok-sokan bilang, sok-sokan ngerti kalau bad publication is still a publication, nggak gitu. Nggak selamanya mesti kayak gitu dan nggak selamanya itu adalah hal baik. Jelas dari sini kita lihat Brandon itu lagi berusaha untuk membersihkan namanya yang udah keburu di labeling sebagai orang yang creepy, orang yang stalker. Ruby Rose pun ya mungkin ada yang bodoh ketipu terus habis itu jadi beli hanya kipasnya, nambah lagi income dia dan lain-lain, tapi dia jadi punya semacam sentimen negatif sekarang ke masyarakat. Jadi sebenarnya memang keren kalau kita nggak peduli sama etikalnya, ini keren. Tapi sayangnya yang kayak gini bisa bahaya dan berdampak buruk buat brand, dan gue sangat tidak menyarankan kalian pakai teknik-teknik marketing kayak begini. Jadi mana yang bener, mana yang salah, no? Ya jelas marketingnya tidak etikal. Kalau lu nanya yang bener yang mana nih sama kejadian ini, gue udah nggak tahu. Ini mereka berdua yang tahu sama timnya mana yang sebenarnya terjadi, mana yang nggak sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti gue akan langsung bilang untuk jangan kalian mengkonsumsi hanya kipas. Gunakanlah waktu kalian untuk belajar. Dan gue mau nambahin juga, nggak usah jadi orang-orang sok suci ya, ngata-ngatain orang dan lain-lain tapi lu nyari bajakannya gitu. Jadi kayak apa ya, kayak makhluk-makhluk kecil di Facebook gitu loh, yang ngata-ngatain orang hanya kipas tapi lu ambil bajakannya gitu, diam-diam. Apa sih, aneh banget, creep parah sih itu buat gue. Udah gitu pakai akun lain disebarin lagi bajakannya karena lu kesel tapi lu nikmatin. Gila lu sadar gak sih kalau itu fuck up banget? Well anyway, jangan konsumsi hanya kipas. Dan ya kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan gue yang kayak gini, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan kalau kalian mau support lebih lanjut, kalian bisa beli merch gue. Ada SIM tapi gue lagi gak pakai, gue pakai yang Wibu Lokal sekarang. Kalian bisa beli di bit.ly/tokocs. Ada banyak pilihan merch juga. Kalau kalian mau beli yang lain juga bisa. Dan ya, demikianlah Radio Singham untuk episode kali ini. Dan gue Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and jangan hanya kipas.